Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Yuan juga teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Noviandri Rogina dari Universitas Siber Asia, Prodi S1 PJJ Akuntansi. Saat ini saya akan mempresentasikan terkait UAS Teori Akuntansi yang berjudul tentang 4 pilar standar akuntansi keuangan atau SAK di Indonesia. Disusun oleh saya sendiri, Noviandri Rogina, dengan NIM 24031020369 dari usia 2025. Kita langsung masuk pada pembahasan. Yang pertama adalah pengantar SAK di Indonesia. Standar Akuntansi Keuangan atau SAK di Indonesia pertama kali dikembangkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI yang didirikan pada tahun 1957. Awalnya, standar akuntansi di Indonesia banyak mengacu pada prinsip akuntansi Indonesia atau PAI yang diterbitkan pertama kali pada tahun 1973. Seiring dengan globalisasi bisnis dan kebutuhan akan harmonisasi laporan keuangan pada tahun 1994, IAI mulai mengadopsi International Accounting Standard atau IAS, yang kemudian berkembang menjadi International Financial Reporting Standard atau IFRS. Pada tahun 2012, Indonesia secara resmi menerapkan konvergensi SAK ke IFRS dengan tujuan meningkatkan transparansi daya saing global dan kualitas laporan keuangan di Indonesia. Saat ini, SAK terus diperbarui agar selaras dengan perkembangan IFRS, meskipun masih terdapat beberapa penyesuaian agar sesuai dengan kondisi nasional. SAK di Indonesia dikembangkan oleh DSAK IAI untuk memastikan transparansi dan keterbandingan laporan keuangan. Terdapat 4 pilar standar akuntansi keuangan di Indonesia seperti yang kita ketahui bersama. Ada SAK umum, SAK EP, entitas privat, SAK EMKM, entitas mikro, kecil dan menengah, juga SAK internasional. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama ada SAK umum atau PSAK. Cirinya, pertama, digunakan oleh perusahaan dengan akuntabilitas publik seperti perusahaan-perusahaan TBK, perusahaan perbankan, juga asuransi, dan sebagainya. Yang kedua, ini berbasis IFRS dengan beberapa modifikasi. Yang ketiga, menggunakan prinsip fair value. Yang keempat, diterapkan untuk perusahaan besar dengan laporan keuangan yang kompleks. Yang kedua, ada SAK etap atau entitas tanpa akuntabilitas publik. Ciri yang pertama, digunakan oleh perusahaan keluarga, koperasi, dan UKM. Yang kedua, lebih sederhana dibandingkan SAK umum. Yang ketiga, tidak mewajibkan penggunaan fair value. Dan yang keempat, cocok untuk perusahaan dengan transaksi keuangan yang terbatas atau tidak terlalu besar. Yang ketiga di sini ada SAK EMKM atau entitas mikro, kecil, dan menengah. Ciri-cirinya digunakan oleh UMKM, pencatatan keuangan dasar seperti aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban. Tidak berbasis IFRS dan bertujuan membantu UMKM dalam penyusunan laporan keuangan sederhana. Dan yang terakhir ada SAK internasional, berbasis IFRS, digunakan oleh perusahaan multinasional dan perusahaan dengan transaksi global. Contohnya seperti perusahaan-perusahaan yang base-nya bukan dari Indonesia, namun membuka cabang di Indonesia, transaksinya secara global. Yang kedua, cirinya mengadopsi IFRS sepenuhnya. Yang ketiga, mempermudah konsolidasi laporan keuangan dengan perusahaan luar negeri. Dan yang keempat, memberikan transparansi bagi investor asing karena perusahaan global. Lalu, apakah standar akuntansi keuangan di Indonesia mengacu ke IFRS atau USGAAP? Standar akuntansi di Indonesia lebih mengacu pada IFRS dibanding USGAAP. IAI atau Ikatan Akuntan Indonesia telah melakukan konvergensi SAK ke IFRS sejak 2012 agar lebih sesuai dengan praktik global. USGAAP lebih banyak digunakan di Amerika Serikat dan memilih perbedaan prinsip dengan IFRS, misalnya dalam pengakuan pendapatan dan pengukuran aset. Sehingga dalam praktiknya perusahaan di Indonesia yang berorientasi internasional lebih banyak menggunakan SAK berbasis IFRS. Jadi SAK di Indonesia IFRS atau GAAP. Indonesia mengadopsi IFRS karena lebih fleksibel dan relevan secara global. IFRS digunakan di lebih dari 140 negara. USGAAP
GAAP hanya digunakan di Amerika Serikat. IFRS berbasis prinsip, sedangkan USGAAP berbasis aturan. Lalu, ke pertanyaan selanjutnya, apakah satu standar akuntansi cocok untuk semua atau one standard fit for all? Jawabannya adalah tidak. Satu standar akuntansi tidak dapat diterapkan untuk semua jenis entitas karena perbedaan dalam ukuran, kompleksitas, transaksi, serta kebutuhan penggunaan laporan keuangan. Perusahaan besar dan multinasional membutuhkan standar yang lebih kompleks seperti IFRS atau SAK umum. Sedangkan perusahaan kecil dan menengah lebih cocok dengan SAK EP atau SAK EMKM karena lebih sederhana dan mudah diterapkan. Oleh karena itu, keberadaan 4 pilar SAK di Indonesia mencerminkan kebutuhan akan fleksibilitas dalam standar akuntansi untuk berbagai jenis entitas. Kesimpulannya adalah tidak ada satu standar yang cocok untuk semua entitas. Yang kedua, SAK umum digunakan oleh perusahaan besar dan publik. Yang ketiga, SAK etap untuk perusahaan tanpa akuntabilitas publik. Lalu SAK EMKM untuk UMKM dengan pencatatan sederhana, dan SAK internasional digunakan untuk perusahaan yang ingin atau sudah mengikuti standar global atau internasional. Sekian presentasi dari saya mengenai SAK dan juga ada 4 SAK di Indonesia. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada pertanyaan boleh share di kolom komentar. Terima kasih Bu Yuan dan teman-teman atas waktunya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.